Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita sebagai seorang muslim bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita dan kita bisa rasakan. Berapa banyak makanan, minuman, oksigen, air, bahkan fasilitas yang lainnya, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, pasangan hidup, anak-anak, dan apapun yang bisa membuat roda kehidupan kita bisa berjalan, yang sudah kita nikmati semuanya, dan rezeki itu akan terus berjalan sampai ajal seseorang dari kita meninggal dunia nanti atau sampai ajalnya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, sesungguhnya rezeki itu akan mengejar seseorang sebagaimana ajal mengejarnya. Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita menikmati selama halalan thayyibah, dibolehkan dan juga berkualitas serta juga kita mensyukurinya. Dan nikmat terbesar, Bapak Ibu sekalian, adalah Bapak-bapak yang saya sapa tentunya di online karena di sini hadir ibu-ibu. Maka nikmat terbesar adalah nikmat Islam dan iman. Dan saya yakin kita duduk bersama-sama di sini karena ingin mendalami dan menambah iman dan Islam kita. Dan ini nikmat terbesar. Karena dengan ini kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini, apa tujuan kita ada di muka bumi ini, dan mana yang harus kita kerjakan dan tidak boleh kita kerjakan, dan mana yang boleh kita nikmati dan tidak boleh kita nikmati, biasa dikenal dengan halal dan haramnya Allah. Dan Allah memerintahkan kita mempertahankan nikmat ini sampai seseorang di antara kita meninggal dunia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah atas semua nikmat tersebut. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk dihormati dan diucapkan salam hormat kepadanya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa, bila Allah SWT mudahkan, kita akan melanjutkan materi masalah rumah tangga, yaitu 40 nasihat memperbaiki rumah tangga yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad bin Saleh Al-Munajjid. Kembali kami ingatkan, tentunya kita akan masuk nanti ke nasihat yang ke-16 insyaAllah. Namun kita perlu mengingatkan kembali bahwasanya rumah tangga adalah jalan tol menuju ke surga. Jalan pintas menuju ke surga. Karena seseorang kalau berstatus istri ataupun suami, dia bisa mengejar banyak sekali peluang dan kesempatan untuk masuk surga dari pasangan tersebut. Cukup dengan menjalankan tugas dan kewajibannya. Dan itu berarti memberikan hak pasangan yang sudah Allah bebankan di atas pundaknya. Dan dia bertugas sebagai suami ataupun istri sampai ajalnya datang. Dan lebih besar lagi pahalanya kalau status dia bertambah menjadi seorang ayah dan ibu, dengan terus memberikan hak anak-anak yang telah Allah bebankan di atas pundaknya. Semua ini kalau dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan sangat melimpah sekali pahala yang bisa didapatkan. Seorang suami yang terus memberikan perhatian dan hak istrinya dari nafkah, memenuhi kebutuhan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi semampunya, dan juga memberikan perlindungan, pendidikan ya, kepada istrinya, dan juga kebutuhan biologisnya, serta seorang istri juga menjalani kepatuhan kepada suaminya, keluar rumah dengan izin, tidak memasukkan sembarangan orang ke rumahnya kecuali dengan izinnya, kemudian memenuhi kebutuhan biologisnya, mengurus rumah dan anak-anaknya. Begitu juga kalau punya anak-anak, diberikan hak-hak mereka dengan perlindungan, makanan dan minuman yang terbaik, pendidikan yang terbaik, perlindungan yang terbaik. Anak-anak juga pada saat sudah dewasa berbakti pada orang tuanya sebagai balas jasa. Sebenarnya lingkup ini saja sudah cukup bisa membawa seseorang ke dalam surga. Dan Nabi SAW mengatakan, siapa yang telah menikah maka dia telah menyelamatkan setengah agamanya, tinggal bertakwa kepada Allah di setengah yang tersisa saja. Oleh karena itu, ini satu nasihat yang sangat baik. Bagaimana setiap orang di antara kita menjadikan rumah tangga dia itu sebagai ajang menuju ke surga. Dan ini 40 nasihat memperbaiki dan menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang membawa kepada surga itu sendiri. Tentu di sini, mohon maaf saya tidak tahu status ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di pengajian kita. Saya menjelaskan masalah hukum syar'i. Jadi jangan salah faham. Kalau ada yang kami sampaikan bertepatan dengan keadaan Anda, kami tidak bermaksud apa-apa. Ya, karena ini penting untuk disampaikan. Dalam agama Islam, di saat memang pintu pernikahan itu masih terbuka, maka menikahlah, gitu kan? Karena memang ini bagian daripada ibadah yang sangat besar pahalanya. Bukan berarti seseorang trauma dengan satu pernikahan yang lalu, kemudian dia menutup diri, tidak membuka dirinya, melangkah, sementara masih banyak pintu-pintu yang bisa diraih dari orang-orang yang sesuai dengan kriteria agama,
Yang penting Bapak Ibu cari pasangan yang sesuai yang diajarkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk para wanita, mendahulukan akhlak dan agamanya calon suaminya. Untuk para laki-laki juga sama, mendahulukan agama istrinya. Maka semua ini akan membawa kepada kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga. Gitu ya. Karena Nabi SAW membahasakan taribat yadak. Hidupmu pasti akan bahagia. Ya, karena membawa kepada atau dibawa kepada pasangan-pasangan yang baik ini. Dan kata Nabi SAW, arba'un minas sa'ada, 4 puncak daripada kebahagiaan seseorang. Disebutkan yang pertama adalah al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Di sini tentu bagi ibu-ibu, suami juga yang saleh. Gitu ya. Kemudian wal maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Kemudian wal markabul hani, transportasi yang nyaman. Yang keempat wal jaru as-salih, dan tetangga yang baik atau lingkungan yang baik. Maka semua itu akan membawa kepada kebahagiaan. Oleh karena itu kita harusnya bisa memahami masalah ini. Bagian yang sudah berumah tangga, maksimalkan pasangan Anda itu untuk meraih pahala dari mereka. Ibu-ibu terutama. Dalam Islam tidak ada namanya poliandri. Nggak bisa Anda memiliki 2 orang suami. Karena kalau 2 orang suami, secara hukum, dua-duanya menumpahkan sperma, namun hamil. Lalu tidak tahu siapa ayahnya. Karena tidak jelas gitu ya. Dua-duanya menumpahkan, makanya tidak boleh menuangkan sperma di atas sperma saudara muslim. Sampai masa iddah, seorang wanita selesai kalaupun bercerai atau meninggal suaminya. Baru bisa dituangkan kembali yang baru gitu. Ini karena memang tidak bisa ada 2 sperma di dalam atau 2 laki-laki memang dalam satu rahim. Berarti Anda hanya fokus kepada satu suami. Maka hati-hati jangan sampai merusak hubungan dengan satu orang ini. Kemas sebaik mungkin suami tersebut untuk meraih pahala surga dari dia. Dengan melayaninya karena Allah, menjalankan tugas Anda karena Allah. Maka ini akan menjadi ajang pahala yang luar biasa. Sampai kata Nabi SAW, istri manapun yang menjaga sholat 5 waktunya, kayak disebutkan sholat sunnah di sini. Kalau ibu-ibu sholat sunnah berarti tambahan. Berpuasa Ramadannya, nggak disebutkan puasa-puasa sunnahnya, dan melayani suaminya dengan baik, kecuali pada saat meninggal dia boleh masuk dari 8 pintu surga yang mana dia inginkan. Makanya syaitan selalu ingin merusak hubungan-hubungan tersebut hanya karena masalah-masalah kecil, ketersinggungan, atau hal-hal yang tidak diperlu sebenarnya untuk dibahas atau dibesar-besarkan. Bisa dibahas tapi mungkin bisa diselesaikan pada hari yang sama. Maka hal-hal yang seperti harus dijaga. Begitu juga seorang suami menjaga hubungan baik dengan istrinya yang sudah Allah halalkan buat dia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, untuk mengurus rumah dan anak-anaknya. Semua ini harusnya menjalin hubungan yang baik. Betapa indahnya rumah tangga itu kalau masing-masing dari suami istri mengejar surga dari pasangannya. Apalagi nih saya harus dapatkan pahala dari pasangan saya. Dari senyuman, dari sentuhan, dari pelayanan, dari hal-hal yang memang dibutuhkan dalam keseharian, maka itu akan menjadi ajang pahala yang sangat besar. Nah, nasihat-nasihat ini cukup banyak yang sudah kita pelajari sampai ke poin ke-15 ya. Kembali saya ingatkan kalau kita lihat di daftar isi buku kita, nasihat pertama ya dalam membangun rumah tangga dalam memilih istri atau suami yang tepat. Kemudian yang kedua upaya membentuk atau memperbaiki istri, berbagai metode memperbaiki istri. Kalau memang ada yang perlu dikasih masukan di aspek atau nasihat yang ketiga di aspek keimanan di rumah, jadikan rumah sebagai tempat zikrullah, diisi dengan ibadah-ibadah. Nasihat keempat, jadikanlah rumahmu sebagai kiblat, maksudnya dipakai sholat rumah itu, jangan dibiarkan sama sekali tidak ada sholatnya. Dijadikan juga ibu-ibu lebih afdal sholat di rumah, supaya menghidupkan rumah tersebut. Ajak anak-anak untuk ikut sholat bersama, ajak asisten rumah tangga supaya berjamaah. Nasihat kelima, pendidikan keimanan untuk anggota keluarga. Ini juga sudah dirincikan panjang lebar pada kesempatan yang lalu, pada kesempatannya waktu itu ya. Nasihat keenam, perhatian pada doa-doa yang disyariatkan dan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan rumah, seperti doa masuk rumah, doa keluar rumah, ya. Kemudian ada juga menggunakan siwak, ada doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doa mau tidur, bangun tidur, doa biologis, dan semuanya ini hal-hal yang harus diperhatikan. Ini sudah kita bahas di nasihat yang keenam. Nasihat ketujuh, rutin membaca surah Al-Baqarah di rumah untuk mengusir syaitan. Dan sudah kalian berikan masukan yang lebih afdal, ibu-ibu dan bapak yang baca sendiri, walaupun dicicil, 286 ayat itu dicicil. Ya, misalnya dalam sehari itu bisa beberapa kali dibaca gitu ya. Kalau bisa sekali baca bagus gitu ya. Kalau betul-betul tidak bisa, maka minimal diputar tilawah surah Al-Baqarah di rumah, walaupun kita lagi keluar gitu ya.
Kemudian nasihat ke-8 sampai nasihat ke-12 masuk dalam ilmu agama di rumah. Nasihat ke-8 pengajaran anggota keluarga. Nasihat ke-9 buatlah perpustakaan di rumah supaya ada buku-buku yang selalu terlihat oleh mata, buku agama yang membuat menarik untuk dibaca. Yang ke-10 perpustakaan kaset di rumah. Kalau kita sekarang mungkin lebih kepada media, ya multimedia yang sudah ada sekarang atau medsos tepatnya. Di rumah selalu standby YouTube, Instagram yang bisa diputar setiap saat begitu masuk. Pertama setelah salam Anda bisa nyalakan cuplikan-cuplikan ceramah yang bisa menambah keimanan sambil aktivitas di rumah. Yang ke-11 mengundang orang-orang saleh, ya ulama dan para penuntut ilmu ke rumah kita. Jadi jangan orang-orang yang ugal-ugalan, maaf, yang datang ke rumah, yang datang membawa berita-berita yang tidak baik, ya mengurangi iman kita atau bahkan mengundang kita berbuat maksiat. Kemudian yang ke-12 belajar hukum-hukum syariat tentang rumah, ya. Tata cara penataannya, kebersihannya dan segala macam. Allah membuat kita sebagai orang-orang beriman dan manusia secara umum suka dengan bau wangi, bersih dan rapi. Dan Allah juga mengatakan, memerintahkan Nabi SAW mengatakan sesungguhnya malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu kalian. Maksudnya malaikat pun tidak suka dengan bau busuk, tempat yang berantakan. Sebaliknya syaitan suka itu. Ya, jadi kalau runtuhan rumah yang tidak dihuni, orang biasa menganggap ada syaitannya, itu bisa saja benar. Karena memang tempat-tempat yang kotor, yang jorok, tidak terawat, itu tempat-tempat syaitan. Maka malaikat menyukai tempat-tempat yang wangi dan bersih. Syaitan tidak suka itu. Makanya dalam Islam ada mandi wajib, ada mandi sunnah, ada mandi yang mubah, gitu ya, ada wudu, ada bersuci cebok dan segala macam. Ini menandakan memang kita harus menjaga semua itu. Nah ini belajar hukum-hukum syariat di rumah. Termasuk bentuk, kita sudah singgung waktu itu WC ya. Kalau WC rumah Bapak Ibu sekalian menghadap atau membelakangi kiblat harus dibongkar, diubah. Ya, jadi kalau misalnya kiblat ke sana, tidak boleh kita menghadap sana, tidak boleh juga kita membelakanginya. Tapi harus lawan arah misalnya. Itu diantara adab-adab yang harus dipelajari di rumah gitu ya. Gak ada feng shui dalam Islam. Semua rumah penuh keberkahan, yang penting dari uang yang halal gitu ya. Kemudian jauhi semua hal-hal yang berbau, hal yang berbahaya di rumah yang bisa mendatangkan syaitan, patung-patung, ya, apa saja yang kira-kira yang dilarang. Dan saya pernah sarankan waktu itu kuat perkaya, Bapak Ibu bisa beli buku judulnya Rumah-Rumah yang Tidak Dimasuki oleh Malaikat. Mungkin buku itu sekitar 40.000, 50.000 saja harganya. Ada sekitar 30-an lebih. Di situ dijelaskan rumah-rumah tidak dimasuki oleh malaikat, bisa Anda baca, Anda terapkan di rumah insya Allah. Kemudian aspek sosial di rumah juga sudah kita bahas dari nasihat 13 sampai nasihat ke-20 ya. Tepatnya sebenarnya kita masih di sini sekarang. Aspek sosial di rumah 13, 14 dan 15 sudah kita bahas. Ya, saya ingatkan ke-13 memberikan kesempatan untuk mendiskusikan persoalan-persoalan keluarga. Ada saatnya kita duduk, berdiskusi, kita pecahin sama-sama. Makin kita memfungsikan fungsi tempat-tempat di rumah makin bagus. Kayak misalnya meja makan, tempat untuk makan. Berarti bukan saatnya diskusi pekerjaan di situ atau permasalahan keluarga. Saatnya makan. Akhirnya nanti makan jadi tidak enak kalau membicarakan tentang perkara keluarga gitu ya. Jadi kita bahas masalah makanan, masalah itu halal, boleh. Ya, besok mau makan apa lagi, bagaimana pemilihan makanan itu dari keluarga, misalnya ibu sudah masak atau siapin makanan atau beli dari luar, bagaimana tanggapan suami, bagaimana tanggapan anak, misalnya tanggapan orang tua tentang makanan kita, penataannya, itu semua diselesaikan di meja makan. Masalah keluarga dibahas di ruang keluarga. Ya. Di ranjang urusannya tidur dan biologis. Gitu. Emang sudah begitu, jangan bahas masalah keluarga di atas ranjang, nggak ketemu nanti. Jadi itu akan mengubah suasana dan mengubah juga hubungan. Bisa saja mungkin kita menyinggung sesuatu yang pasangan kita tidak suka. Akhirnya batallah biologisnya, terganggu tidurnya. Nah ini semua karena tidak bijaksana gitu ya. Jadi tempat-tempat itu semua juga mesti dimaksimalkan. Yang ke-14 nasihat juga sudah kita bahas. Tidak menampakkan konflik keluarga di depan anak-anak. Terjadi clash antara Anda dengan suami, Anda dengan suami atau Anda dengan istri, maka hanya Anda berdua saja. Butuh penengah, penengahnya adalah orang-orang yang lebih bijaksana dan ahli di bidangnya. Misalnya ahli agama, seorang psikolog misalnya, dan seterusnya. Seperti itu ya, yang bidang. Tapi jangan tunjukkan di depan anak-anak kalau kita sedang bertengkar. Ya, kita harus bisa mengontrol diri. Bagi anak-anak, kita ini adalah pahlawan mereka. Tidak ada orang yang paling diidolakan oleh anak-anak kecuali orang tuanya. Ya, itu pasti mereka yang paling mengidolakan orang tua. Jadi jangan sampai melahirkan konflik yang tidak baik. Ibu-ibu jangan bilang ke anak-anak misalnya, kenapa ini benar terjadi kasus begitu ya.
Bagaimana nanti kalau pilih mana? Pilih ibu atau pilih ayah? Gitu. Bagaimana kalau ibu bercerai sama ayah? Padahal sebenarnya lagi tidak ada apa-apa. Anak itu tiba-tiba sudah punya satu pemahaman kalau ayahnya akan jahat sama ibunya. Ya, padahal sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Sebagai contoh saja. Gitu ya. Kemudian juga yang ke-15 tidak membolehkan orang yang tidak baik agamanya memasuki rumah. Peringatan usahakan semampu mungkin untuk lebih banyak berada di rumah. Ini yang terakhir kita bahas. Ya. Dan ini tentunya dari judulnya sudah kita bisa fahami, kalau Bapak Ibu mau berteman sama orang-orang, bertemanlah dengan orang yang lebih baik secara kualitas dari kita. Kualitas keimanan, kualitas ilmu, ya, kualitas apalah pengalaman, ya. Jangan lebih buruk dari kita. Kita jangan downgrade kehidupan kita. Jangan berteman dengan orang yang gagal dalam banyak hal. Gagal rumah tangganya, gagal pekerjaannya, gagal membina anak, mengasuh anak. Ini jangan berteman sama orang-orang seperti ini. Berteman dengan orang yang bisa memberikan manfaat ekstra buat kita. Nah itu juga sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Dan khusus masalah peringatannya sudah kita jelaskan. Kalau mau keluar dari rumah, keluarlah dari rumah dalam kondisi punya kebutuhan. Ya, jangan sengaja menghabiskan banyak waktu di luar rumah padahal sebenarnya kita tidak butuh untuk itu. Akhirnya kita buat program-program baru yang membuang-buang waktu yang tidak ada manfaatnya. Ya, mungkin hari ini ibu dan bapak punya waktu kosong, belum tentu besok. Harusnya waktu kosong hari ini kita maksimalkan untuk kesibukan kita besok. Jadi besok itu kalaupun datang sudah lebih ringan karena tidak menumpuk. Bukan justru kita mencari kontak di handphone kita, siapa nih teman-teman lagi punya masalah, lalu kita telepon satu-satu, kamu ada masalah apa? Curhat aja sama saya lagi kosong nih. Itu namanya melahirkan masalah baru. Untuk apa membawa permasalahan orang ke dalam kehidupan kita? Sementara masalah kita sendiri masih banyak. Kalau waktu lowong ada, gunakan maksimal untuk meringankan kalaupun ada pekerjaan di masa depan. Ada pekerjaan Bapak Ibu harus selesaikan minggu depan, atau besok, dimajukan sekarang. Jadi besok lebih ringan. Gitu ya. Atau Anda maksimalkan untuk menambah ilmu pengetahuan Anda, kesehatan Anda, ya, edukasi tentang pendidikan anak, bisnis kah, ada yang bermanfaat gitu ya. Daripada hanya omong kosong mendengarkan gosipnya orang, permasalahan orang, akhirnya kita masuk ke ranah rumah tangga orang lain, kita tidak tahu mungkin yang cerita sama kita ini dia salah tapi dia kemas supaya suaminya yang salah atau istrinya yang salah. Maka kita masuk ke bab ghibah, dapat dosa, ini masalah ya. Seperti itu kurang lebih. Sekarang kita akan masuk lebih kepada anak-anak. Di nasihat ke-16 ini ya. Teliti dalam mengamati anggota keluarga. Ini akan kita bahas di nasihat ke-16 di halaman 58. Saya bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis di sini di judul Teliti dalam mengamati anggota keluarga. Pertanyaan pertama oleh penulis karena dia fokus ke anak-anak, siapakah teman anak-anakmu? Nah, anak-anak Bapak Ibu sekalian, bukan tugas kita hanya melempar mereka ke satu lembaga pendidikan, maaf ya. Saya sudah daftarin, bagi saya ini Islamic Boarding School, sudah oke, terkenal. Sudah lepas tangan. Kita nggak tahu di sana kurikulumnya seperti apa, tenaga pendidiknya seperti apa, teman-temannya seperti apa, pergaulannya dan segala macam. Ini keliru. Yang benar adalah ada sinkronisasi, ada penyatuan persepsi, pemahaman dan juga visi dan misi antara kita, orang tua dengan wali sekolah. Ya. Jadi mereka mengupdate perkembangan anak kita di sekolah, kita juga mengupdate perkembangan anak kita di rumah. Nah itu baru bisa tuh, baru benar. Gitu ya. Karena banyak orang tua lepas anaknya, sudahlah yang penting dia sudah masuk di sekolah itu. Atau kadang-kadang dia marah-marah, ini sekolahnya mungkin nggak bagus nih, kok anak saya nggak baik? Padahal sebenarnya dia tidak ngawasin. Mungkin kurikulum sudah baik tapi belum tentu pergaulannya. Tidak ada salahnya kalau saya terapkan kepada anak-anak saya, walaupun saya tidak perlu tahu sebenarnya secara pribadi siapa teman-temannya, tapi saya tanya, nak di kelas ada berapa orang? Dari yang masih kecil, TK pun saya sudah tanya, sampai yang kuliah. Saya tanya, berapa orang teman-teman di kelas? Oh ada 20 orang, 30 orang, kalau yang masih TK misalnya. Kalau yang sudah di bangku kuliah, sudah ada 40, 50 orang. Siapa saja namanya? Saya memang nggak perlu sebenarnya tahu secara individu, tapi saya mau tahu, munculkan dalam diri mereka, kalau mereka tahu saya peduli dengan itu. Itu yang kita mau munculkan. Oh orang tua saya tanya ya siapa teman-teman saya. Itu sama dia lah. Nama teman saya si fulan, semua disebutin satu persatu. Dan ini juga melatih pikiran mereka untuk mengingat siapa saja temannya. Setelah saya tanyakan itu, diceritakan sama mereka, saya dengar. Setelah mereka sampaikan nama teman-teman, saya tanya, siapa di antara teman-teman itu yang paling baik? Menurut dia saja, menurut anak. Walaupun TK dia sudah bisa cerita.
Oh si fulan, atau SD dia cerita. Kenapa baik? Dicerita sama dia, oh karena suka berbagi. Mungkin masih sebatas akalnya dia lah. Dia suka berbagi. Oh ada juga anak saya pernah mengatakan, oh kalau guru kasih tugas dia kerjakan, atau dia tidak pernah ganggu temannya di sekolah, atau dia selalu tepat waktu datang. Apalah kebaikan itu, Bapak Ibu pegangi sebagai sebuah poin plus. Oke, itu berarti baik ya nak. Jadi seperti orang itu misalnya ya, dan berteman sama dia. Tidak ada salahnya kita tanya, siapa di antara teman-teman di situ yang buruk menurut kamu? Oh si fulan, kenapa? Suka ganggu orang, suka tidur di kelas, suka ini dan itu misalnya. Oke, jangan jadi seperti dia ya. Nah seperti itu kita bisa membahasakan ya. Nah cara kita hadir dalam hidup anak-anak ini penting ya. Jadi jangan nanti cuma seperti pemadam kebakaran yang kalau sudah terjadi kebakaran baru ribut serenenya gitu ya. Padahal sebenarnya kita sendiri yang menjadi penyebab dari kebakaran itu tadinya. Karena membiarkan sembarangan dia bergaul, kita tidak pernah tahu dia tonton apa. Anda punya hak sebagai orang tua mengetahui handphone tersebut dan tidak boleh ada rahasia kalau perlu dari anak kita, gitu kan? Jangan mengatakan itu privasinya dia. Ini bukan masalah privasi, Anda bertanggung jawab depan Allah. Anda hadir dalam kehidupan anak-anak sebagai sahabatnya, sebagai orang tuanya, sebagai tempat dia berdiskusi, itu memang harus orang tua seperti itu. Jadi hanya anak-anak tidak pernah merasa khawatir untuk menceritakan apapun masalahnya. Walaupun berat di mata Anda, tetap saja kita tanggapi dengan tenang. Ya, misalnya ada temannya yang suka dia dan Anda tahu itu bisa mengarah kepada hal yang negatif. Anda tidak perlu marah dengan anak tersebut. Kita duduk baik-baik dan kita berikan edukasi yang tepat. Kalau pergaulan bebas itu tidak baik karena ini dan ini misalnya. Efeknya akan seperti ini. Kita jelaskan hal-hal negatifnya yang bisa berbahaya buat dia. Dan bagaimana kalau dia tidak melakukan hubungan itu, maka akan berefek pada hal-hal yang baik. Nanti Allah juga datangkan pasangan yang baik untuk mereka. Dan itu saya tanamkan pada anak-anak. Walaupun sejak dini kita sudah membahasakan dan itu mungkin belum terlalu dibutuhkan, tapi kita sudah bisa membahasakan. Jadi mengetahui siapa teman anak-anak penting. Dan di saat ibu-ibu dan bapak bisa juga punya kontak orang tua teman-teman anak itu penting. Ya, sehingga Anda bisa komunikasi dengan orang tuanya. Di saat anak itu misalnya suka ngerjain anak kita di sekolah. Jadi bukan hanya sekedar sekolah kita laporin, tapi kita bisa komunikasikan dengan orang tua daripada anak tersebut. Kalau kita juga butuh bantuan pihak sekolah juga bisa terlibat, sehingga permasalahan itu tidak berlarut-larut. Nah, seperti itu kurang lebih. Pertanyaan kedua, apakah mereka telah bertemu denganmu atau engkau mencari tahu tentang mereka? Di sini maksudnya lebih kepada bertemu enggak sih? Ya. Kepada atau bertemu dengan teman-teman, ya sekali Bapak Ibu boleh undang teman-temannya anak-anak ke rumah, biar kita kenal gitu ya. Oh ternyata ini si fulana, si fulana, si fulana, tinggal di mana nak, anak ibunya siapa, ayahnya siapa, gitu ya. Kita undang mereka datang, kita dengarin, dari situ kita bisa baca karakter-karakter mereka, gitu ya, seperti apa. Dan kita sambil mendidik mereka. Biasanya kalau kita siapkan fasilitas kayak makanan, kita siapin kenyamanan buat anak-anak dan teman-temannya, maka mereka juga akan nyaman menerima perintah dari kita. Kayak misalnya kita kalau waktu sholat dulu, nah yuk sholat rame-rame berjamaah. Makan ayo baca bismillah jangan lupa ya, nah, gitu ya. Ini kalau ada kerja kelompok kerja di sini aja ya. Nanti kalau tanya anaknya butuh apa, butuh tambahan guru ekstra, kita bisa panggil, ya kita bayarin misalnya. Jadi kita terlibat dengan anak dan juga teman-temannya. Itu yang dimaksud sini. Apakah mereka telah bertemu dengan Anda, teman-temannya anak ya, atau Anda sudah mencari tahu tentang mereka, tentang orang tuanya, tentang namanya dan seterusnya. Pertanyaan ketiga, apa yang ada di dalam laci dan tas mereka? Di bawah bantal, kasur dan apa yang mereka rahasiakan? Maksudnya kepada anak-anak. Usahakan kita ini hadir sebagai orang tua. Di satu sisi adalah orang tua yang membesarkan mereka dan membiayai mereka dan mereka harus hormati dan patuhi. Sisi yang lain kita juga di beberapa keadaan hadir sebagai kakaknya, sebagai sahabatnya, ya. Jadi kita hadir untuk mendengarkan permasalahannya, kita duduk memecahkan permasalahan bersama-sama. Saya pernah berbagi tips mendidik anak yang menarik. Kalau 14 tahun ke bawah, semua keputusan mutlak di tangan Bapak Ibu sekalian. 14 tahun ke bawah, semua keputusan mutlak di tangan kita. Pakaiannya, makanannya, sekolahnya, ya, teman-temannya, kita yang atur semuanya. Cari sekolah yang Bapak Ibu sudah tahu, jaraknya, kurikulumnya, biayanya, segala macam Ibu lebih tahu dan Bapak lebih tahu. Jangan kasih anak itu yang memilih di umur
di bawah 14 tahun. 5-6 tahun cari TK, 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun sampai 12 SD misalnya. Ini jangan mereka yang cari, Anda yang mencari itu semua. Pakaian, siapin pakaiannya, ini pakaiannya nak pakai. Dari kecil sudah dibiasakan pakaian yang Anda mau. Busana muslimah, busana muslim, sholat sudah diperintahkan, semuanya sampai umur 14 tahun, Anda yang atur semuanya. 14 tahun baru terbuka pintu Anda untuk bisa mengajak mereka diskusi. Sedikit akalnya sudah bisa diajak diskusi. Di bawah ini tidak bisa diajak diskusi, belum bisa. Karena mereka hanya lebih kepada hal-hal yang terlihat depan mata, visual saja. Kalau mereka suka lihat tontonan sebuah model atau model baju tertentu, kalau Anda tanya mau pakai baju apa, yang dia tangkap yang di visual mata dia tadi, maka itulah yang dia minta. Baju princess lah, baju inilah, baju itulah, misalnya, karena dia tidak faham. Tetapi Anda lebih faham ya apa yang Anda harus kasih pakaian kepada anak-anak. Sebagai contoh misalnya. Jadi usahakan tidak ada rahasia, Anda tahu semuanya. Terutama kalau Anda bisa hadir satu sisi sebagai orang tua, satu sisi sebagai sahabat dia ya. Jadi apapun yang anak-anak sampaikan kita tampung lalu kita menjelaskan kepada mereka sesuai dengan pengetahuan dan ilmu kita. Selanjutnya pertanyaan, kemana anak gadismu pergi dan dengan siapa? Nah ini juga bagian pertanyaan yang perlu digarisbawahi. Kalau sudah gadis, sudah balik, biasanya 14 tahun ke atas, nah harus ditahu kemana dan sama siapa dia pergi. Dan kita harus membiasakan agar memberikan edukasi yang baik. Ingat kalau mereka sudah di luar rumah, Bapak Ibu sekalian sudah mulai mengenal alam luar, berarti kita punya saingan di anak kita itu sendiri. Tergantung Bapak Ibu mau berlepas diri, dia diambil oleh lingkungan luar rumahnya, sehingga rusak semuanya, atau Anda tetap menjadi orang yang bisa mengalahkan lingkungan luar yang sudah dia kenal, dan akhirnya dia tetap mendahulukan Anda. Ini tergantung, Anda mau atau tidak gitu ya. Kalau seseorang tua yang peduli dengan pendidikan Anda, dan dia jadikan itu sebagai aset dia, dari kecil anak ini dari bayi saya yang besarkan, sampai umur 14 tahun, setelah kenal lingkungan luar, maka tetap saya itu adalah anak saya yang harus saya jaga, maka itu akan kita selalu peduli. Dan di sini sudah saatnya kita hadir sebagai pesaing dari lingkungan luar yang mulai dia kenal, gitu ya. Karena kalau kita di rumah cuma tahu marah-marah saja, sementara di luar sana dia selalu didengar ungkapannya, curhatannya, maka dia akan lebih memilih di luar rumah. Bahkan tidak sedikit di antara mereka meninggalkan rumah, walaupun kita sudah besarkan dari kecil, orang yang baru dikenal sehari, 2 hari, sebulan, setahun, sudah cukup bisa menarik orang ini, anak ini keluar dari rumah kita. Nah ini jangan sampai terjadi. Oleh karena itu kita memang harus ekstra hati-hati. Ya. Biasanya nanti setelah mereka dewasa baru mereka menyadari itu. Saya ingat betul tante saya, kebetulan beliau tinggal di Australia sekarang, sudah warga negara di sana. Beliau bilang, saya setelah punya anak gadis baru saya paham kenapa ibu saya dulu itu sangat ketat. Kalau keluar nggak boleh sampai malam, harus tahu keluar sama siapa. Dulu saya bilang, kok ibu saya kayak kolot banget, yang ini nggak boleh, itu nggak boleh. Karena sebatas pikiran saya, ini baik-baik saja kok. Karena kita tidak punya pengalaman tentang masalah bahaya yang bisa terjadi. Tapi orang tua kita punya pengalaman. Bisa diperkosa, bisa di ini, bisa di itu. Kadang-kadang dia tidak mau, tapi teman-temannya kasih obat perangsang, bius, dan segala macam. Bisa terjadi banyak hal. Atau dikasih narkotika, atau dijahati secara kasar, dibuat semacam satu konspirasi yang tidak baik ya, seakan-akan bukan temannya lakukan, pada temannya yang melakukannya. Cukup banyak kasus-kasus kriminal di lapangan yang kita khawatir gitu ya. Beliau bilang, justru setelah saya punya anak gadis baru saya tahu, kenapa kok dulu orang tua sekedar, dan saya tahu manfaatnya. Ternyata dengan itu saya juga jadi hati-hati, ibu saya larang loh, ayah saya larang. Tetap bisikan kita melarang mereka dan memberikan masukan pada saat mau keluar rumah, itu tetap menjadi sebuah bawaan, walaupun mereka akhirnya keluar gitu ya, contohnya. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab dalam diri kita masing-masing. Kata beliau, sebagian orang tua tidak mengetahui kalau ternyata di dalam lemari anaknya terdapat gambar-gambar dan kaset video yang tidak mendidik atau dalam kurung masalah porno. Bahkan kadang-kadang minuman atau pil yang memabukkan. Ini mungkin sedikit kita kasih gambaran ya, bukan hanya anak-anak, orang dewasa, Bapak Ibu sekalian. Film-film seperti ini sama sekali tidak mendidik dan akan merusak fitrah biologis kita. Ya. Ulama menjelaskan tentang masalah ini dan Anda bisa juga melihat dalam kalau meneliti penelitian ilmiah tentang masalah kejiwaan ya, apa yang ditonton, apa yang didengar itu semua bisa berpengaruh pada kejiwaan seseorang. Ya, sebenarnya secara alami kebutuhan biologis itu akan terpenuhi dan secara alami orang tahu
Seperti bagaimana dia memasukkan makanan di mulutnya, sebagaimana dia menarik oksigen dari hidungnya, ya. Sebagaimana fungsi tangan menjama, mata melihat, telinga mendengar, mereka sangat mengetahui manusia secara alami tahu fitrahnya, biologis memang kemaluan dengan kemaluan itu sudah alami. Cuma memang kalau mau ditambah dengan edukasi, cukup banyak edukasi dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kami pernah bedah dalam satu buku, judulnya Mahkota Pengantin, di antaranya satu bab panjang lebar dibahas oleh penulis masalah biologis dalam Islam. Cara membaca doa, kemudian melakukannya dengan ini dan itu, menghindari apa yang diharamkan. Semua itu ada dirincikan secara khusus ya. Dan itu memang dalam hadis-hadis tersebut ada batasan tidak boleh melihat aurat orang lain. Ya, kemudian tidak boleh melihat yang haram, karena menonton film porno ini merusak fitrah alami kita. Fitrah alami itu fitrah alami biologis ya. Tadinya kita suka pasangan, jadi nggak suka, tapi kita malah membayangkan orang lain. Karena yang ditonton adalah orang-orang yang pasti lebih tampan dan lebih cantik, gitu kan, otomatis. Dan akhirnya pasangan itu hanya menjadi seperti boneka, dan ini keliru. Ya, secara fitrah merusak itu. Oleh karena itu kita tinggalkan semua ini dan kita menikmati apa yang sudah Allah halalkan di depan mata kita. Ini untuk orang yang sudah berumah tangga saya tidak boleh. Di antaranya pengalaman di pengajian ada satu ibu yang sudah sangat sepuh datang kepada kami bertanya, bagaimana hukumnya Ustaz kalau ada seorang suami yang sudah tidak bisa menggauli istrinya kecuali harus bawa laptop di atas ranjang, maaf, dan nonton. Baru dia merasa syahwatnya bisa bangkit, gitu kan? Karena memang ini sudah tahunan begitu terus. Sehingga bagi dia tidak bisa lagi membangkitkan biologisnya kecuali harus dengan tontonan. Ini sudah rusak fitrahnya. Padahal sebenarnya tidak perlu yang seperti itu, tetap akan bisa alami gitu ya. Ini akan merusak fitrah itu. Dan juga akan mendukung perzinahan, akan melihat aurat orang lain dan segala macam. Itu kalau yang sudah berumah tangga saja nggak boleh. Ya. Apalagi kalau yang belum berumah tangga, ya masih gadis, ya masih bujang, anak-anak kita biarkan mereka sembarangan punya sesuatu di kamarnya, maka kita harus mengawasi. Jadi pesan daripada penulis ini adalah bagaimana Dr. Munajjid mengatakan hafizahullah, cek semuanya itu demi kebaikan mereka. Jadi mereka juga merasa diawasin gitu ya. Termasuk kadang-kadang pil, ya obat-obatan, narkotika. Jangan melihat karena lugunya anak-anak. Ada di antara keluarga kami kelihatan lugu sekali. Ternyata pemakai narkotika yang luar biasa gitu kan. Mereka diam-diam. Dan bukan cuman rusak di saat itu ya, rusak sampai kemana-mana. Di tempat kerja itu juga ada begitu. Ya, kami kerjasama sama Badan Narkotika Nasional, kita adakan pengecekan di kantor, 200 orang pegawai semua dicek urinnya, ternyata cukup banyak ya orang yang menggunakan itu. Kami keluarkan langsung ya. Tapi ternyata di situ terlihat dia biasa-biasa saja, di kantor itu kayak tidak nampak, mereka bisa menyembunyikan itu. Tapi berbahaya karena transaksi di tempat, di kantor, atau bisa merusak orang lain gitu ya. Jadi jangan terpengaruh dengan lugunya, tapi bagaimana kita justru berhati-hati. Nah itu yang dimaksudkan di sini. Sebagian mereka tidak tahu, maksudnya orang tua, anak gadisnya pergi ke pasar bersama pembantu. Lalu ia menyuruh pembantu itu menungguinya bersama supir. Selanjutnya ia pergi sesuai janjinya dengan salah seorang kekasihnya. Sebagian lagi pergi menghisap rokok bersama kawan-kawan sepermainannya yang buruk. Ya. Maksudnya di sini dia bilang, saya mau pergi dulu ibu, saya mau pergi dulu ayah. Jalan sama pembantu rumah tangga, sama supir, nanti pergi satu tempat, supir dan pembantu ini disogok sama dia, tanda kutip dikasih makan segala, lalu dia pergi ke tempat lain, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar gitu ya. Nah ini sering terjadi karena kurangnya pengawasan orang tua, atau tadi dimulai dari masalah rokok. Rokok kan sudah kita tahu racun yang dilegalkan ya. Tidak ada satupun pemerintah sebenarnya yang membolehkan itu. Ya, sebagaimana kita tahu pemerintah kita pun mengeluarkan rokok bisa membunuhmu dan segala macam lah efek-efek yang sudah disampaikan. Dan tulisan dulu sebelum rokok bisa membunuhmu di pelang-pelang kita sekarang, itu disebutkan tentang masalah impotensi, kemudian apalah segala macam penyakit-penyakit, dan berapa banyak orang yang meninggal karena disebabkan masalah rokok. Tapi karena masih saja orang melanggar, ditulis yang besar rokok bisa membunuh, dan itu masih dianggap biasa. Diwajibkan lagi pasang foto orang yang tenggorokannya bolong dan segala macam, masih juga orang mau langgar gitu ya. Oleh karena itu hati-hati, jangan dianggap remeh masalah ini. Ya. Fatwa ulama lebih cenderung kepada pengharamannya. Oleh karena itu tidak usah, gitu ya. Perokok sendiri itu merusak. Kalau Anda ke dokter ditanya paling pertama, merokok enggak? Ya, minum alkohol enggak? Kalau enggak baru diperiksa sama dokter. Ya. Naik di atas ranjang diperiksa. Kalau merokok, iya.
Alkohol iya, nggak usah langsung tulis resep aja. Nggak usah diperiksa, ini sudah tahu penyakitnya. Ya, masalahnya ada. Jadi lebih baik dihindari. Untuk apa gitu ya? Sudah terlanjur Ustaz, ya harus belajar untuk meninggalkannya. Harus meninggalkan dan baca efek-efek negatif tentang masalah ini. Sehingga tidak berefek kepada anak-anak Anda. Ada orang tua aja anaknya merokok sama-sama. Ini agak unik ya. Salah satu guru SD di Jeddah, kejadian nyata, dia merokok dan dia bawa bungkusan rokok di kantongnya, dia masuk ke masjid dekat rumahnya. Ada kebetulan syekh sedang menjelaskan ayat Al-Quran dan Allah menghalalkan buat kalian tayyibat, semua yang baik-baik. Makanan baik, minuman baik, pakaian yang baik, tempat tinggal yang baik, semua penampilan yang baik itu dihalalkan. Dan Allah haramkan khaba'ith, semua yang buruk-buruk. Nah, salah satu contoh yang disampaikan oleh syekhnya adalah buruknya rokok itu. Karena baunya, karena efek racun yang bisa dihirup bagi perokok pasif, bagi perokok itu sendiri dan segala macam hal. Dan bagaimana pendapat-pendapat ulama tentang masalah itu. Akhirnya dan pendapat medis, dia bilang, kata guru SD ini, Syekh saya mau tanya, ini rokok ada di kantong saya. Saya sudah sekian tahun merokok, saya nggak pernah merasa ada efek negatifnya. Saya oke-oke saja kok, gitu. Saya sehat dan saya segala macam gitu. Dari mana Anda mengatakan ini buruk? Syekhnya melihat karena orang ini sudah memang ketagihan rokok sudah lama dan dia sepertinya bukan sedang mencari kebenaran. Orang ini hanya mau mengatakan Anda salah Syekh dalam menyampaikan. Buktinya saya tidak apa-apa kok, gitu ya. Maka kata Syekhnya, kalau memang pendapat Anda rokok itu baik, saran saya, sebentar lagi Anda pulang, Anda beli rokok yang banyak, terus bagi, kasih istri Anda rokok, kalau perlu bayi Anda pun dikasih rokok. Ya. Maka orang ini karena dia guru, dia faham. Oh saya sudah faham Syekh, kenapa itu tidak baik. Kalau baik ya sudah, berarti semua orang bisa. Untuk apa di bandara dibuatkan khusus ruangan perokok? Kenapa enggak umum aja? Kenapa di pesawat tidak boleh merokok? Kenapa di ruang-ruangan ber-AC dilarang merokok? Kenapa enggak buka aja semua? Karena memang sudah jelas penelitiannya memang itu bahaya sekali, berefek ya. Jadi jangan dianggap remeh, sehingga kalaupun kita anggap remeh akan dianggap remeh juga oleh anak-anak kita dan seluruh lingkungan di sekitar kita. Dan di alam ruqyah syariah ya, pengobatan orang yang kena sihir, kena ain, ini ada efek rokok di situ. Ini saya sendiri mengalami ya, saya mengalami sendiri. Saya pernah meruqyah salah satu keluarga. Orang dekat saya kebetulan saya ngeruqyah. Sementara saya ruqyah depan mata saya, bukan dia lagi tapi jin yang ngomong sambil teriak-teriak. Ampun saya mau keluar gini. Kita bacain ayat cukup lama, setengah jam lebih. Ada satu keluarga yang lain, baru datang dari luar ke rumah itu. Saya ngeruqyah di ruang tamu. Dia masuk, rupanya dia baru habis merokok. Dari luar, orangnya memang perokok gitu. Jadi di bajunya ada bau rokok itu. Dia masuk, dia lewat di sebelah orang yang saya ruqyah sendiri orang ini. Teriak-teriak. Tiba-tiba dia berhenti lalu dia mengatakan, dia hisap begini, kawan, dia ngomong gitu. Demi Allah ini. Dia tunjuk orang yang masuk itu, kawan dia bilang. Terus yang itu bilang, kok saya bilang kawan? Iya, saya bilang karena kamu merokok. Orang sekarang kalau kasih sesajen di gunung-gunung, kasih 2 bungkus rokok. Kenapa rokok? Nah, jawab sendiri deh. Gitu. Jadi nggak usah dekatin benda ini, gitu kan? Nggak usah didekatin benda ini. Masih banyak hal-hal lain yang lebih sehat, gitu kan? Mau dikatakan itu elektrik, mau dikatakan itu tembakau, apapun sifatnya, udah dihindari saja. Karena fatwa ulama lebih banyak melarangnya, gitu kan? Dan juga secara medis dan pemerintah di seluruh dunia juga melarang masalah itu sebenarnya. Nah, ini lebih baik dihindari. Karena ini biasanya anak-anak itu dia mau mencoba karena dia lihat orang tuanya kan gitu. Ya, dia lihat orang tuanya, ibunya atau ayahnya melakukan itu. Maka sebaiknya kita mulai dengan diri kita kalau kita ada, kemudian kita nasihatin kepada anak-anak. Itu akan jauh lebih baik. Insya Allah rumah yang selamat dari asap-asap seperti ini akan jauh lebih aman, ya, akan jauh lebih baik. Kemudian dikatakan mereka yang bisa lepas diri dari anak-anaknya itu tidak akan bisa lepas dari persaksian pada hari yang agung, maksudnya hari kiamat. Dan mereka tidak akan bisa lari dari kengerian hari pembalasan. Maksudnya kalau orang anggap remeh masalah ini, tidak penting untuk nanyakan anaknya bergaul sama siapa, apa yang dia konsumsi, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Seakan-akan, sudahlah saya tidak lihat kok saya tidak tahu misalnya. Maka dia tidak akan bisa lepas dari hisab Allah di kiamat. Karena Allah kasih anak itu sebagai amanah.
Harus kita jaga amanah tersebut, ya. Beda kalau mereka sudah berumah tangga, kalau anak perempuan Anda lepas tanggung jawab suaminya, ya kan? Tapi tetap kalau Anda lihat kemungkaran Anda ingatkan, tapi selama masih bersama kita, itu adalah kewajiban kita. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Inna Allah sa'idun kulla ra'in amma star'ahu ahafidha am dayya'ahu hatta yas'al ar-rajulu an ahli baitihi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya pasti Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap pemimpin atas apa yang dipimpinnya. Apakah ia menjaganya atau melalaikannya. Sampai atau sehingga seorang laki-laki pun ditanya tentang anggota keluarganya. Dalam hadis yang lain, kalian semua pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Disebutkanlah yang pertama, seorang pemimpin negara, wilayah, dia bertanggung jawab terhadap masyarakatnya akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Seorang suami, pemimpin terhadap istri dan anaknya akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Seorang istri, pemimpin atas harta rumah suami dan anak-anak suaminya akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Seorang budak adalah bertanggung jawab terhadap harta majikan dan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Kalian semua pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat nanti. Maka jadilah sosok ibu dan ayah yang melepaskan diri dari tanggung jawab karena kita sudah meninggal dunia. Karena kita sudah meninggal. Karena tugas kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai ibu sampai ajal datang. Setelahnya bukan tanggung jawab kita lagi. Ya. Yang jelas kita sudah berusaha maksimal selama kita masih hidup dan bertugas di muka bumi. Lalu kata penulis ini, tapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pengawasan itu hendaknya dengan diam-diam. Ya, jadi ada pertanyaan yang secara langsung, ada yang diam-diam. Dan apa? Kita kumpulin informasi, baru nanti kalau kita tegakkan hujah pada anak-anak, dia mengelak, kita sudah punya data-datanya, gitu ya. Yang kedua, tidak untuk menakut-nakuti, tapi untuk memperbaiki keadaan. Yang ketiga, agar anak-anak tidak merasa kehilangan kepercayaan diri. Maksud di sini jangan dimarah-marahin, dibentak-bentak di depan orang, di depan teman-temannya, tapi kita bisa menasihatinya empat mata. Ya, siapa yang punya permasalahan dalam rumah tangganya, bicarakan empat mata. Antara suami istri, antara anak, atau sama anak. Lalu kemudian dipecahkan permasalahan tersebut. Dan sebelumnya Anda bisa berlindung dulu kepada Allah dari semua keburukan, semua gangguan syaitan, semua pertengkaran. Dan Anda minta kepada Allah agar diberikan kebenaran, ditegakkan hujah, baru kemudian Anda berbicara. Yang keempat, dalam menasihati dan memberi hukuman, hendaknya memperhatikan umur, pengetahuan dan tingkat kesalahan yang mereka lakukan. Tidak semua dipukul rata. Anak-anak yang di bawah 7 tahun atau tadi 14 tahun itu mereka masa belajar. Biasanya kesalahan-kesalahannya lebih banyak kepada masalah teknis. Ya, masalah teknis. Jadi ini masih bisa kita luruskan dengan hal-hal yang lebih ringan dibandingkan yang 14 tahun ke atas dan dosa itu pelanggarannya lebih besar. Apalagi kalau sudah balik ya. Ini ada tingkatan-tingkatan hukuman yang bisa kita berikan. Kemudian yang kelima, hindarilah dari melakukan penelitian mendalam yang berdampak negatif. Ya, dalam arti kata, kalau Anda sudah tahu informasi secara global, sudah cukup. Ya, tinggal Anda sampaikan kepada anak-anak dan Anda luruskan pemahaman mereka. Lalu kata penulis, seseorang berkisah kepada penulis, maksudnya kepada Dr. Muhammad Munajjid Hafidahullah, seorang ayah memiliki komputer di dalamnya ia agendakan semua kesalahan-kesalahan anaknya dengan perincian tanggal dan hari sekaligus. Apabila terjadi kesalahan baru, ia tampilkan kembali nama file yang khusus mencatat kesalahan anaknya tersebut. Lalu ia tulis kesalahan yang baru sehingga kesalahan itu terhimpun rapi, baik yang lama maupun yang baru. Komentarnya, kita bukan dalam perusahaan dan ayah bukanlah malaikat yang ditugasi menulis semua dosa dan kesalahan. Ayah seperti itu hendaknya membaca banyak-banyak buku tentang dasar-dasar pendidikan dalam Islam. Sebaliknya penulis juga mengetahui ada orang, jadi maksudnya poin ini bukan berarti kita harus memfolderkan atau kita filekan secara khusus kesalahan anak kita. Dan ingat, setiap permasalahan yang Bapak Ibu hadapi kalau mau ringan kehidupannya, dan ini resep awet muda juga ya, setiap ada satu masalah, clearkan di waktu yang sama, di hari yang sama, jangan diinapkan, yang benar memaafkan, yang salah minta maaf, buka lembaran baru. Udah, jangan dibahas lagi yang lalu-lalu, ya, sehingga tidak akumulasi. Ya. Saya pernah nasihat itu ya, bagi Bapak Ibu yang pernah ribut suami istri, WA-WAan, bertengkar, walaupun saya sarankan setiap ribut di WA tidak usah tanggapi pasangan. Jangan ditanggapin. Kalau ada yang perlu ditanggapin, nanti sudah redah emosi baru kita diskusikan. Ketemu, bicara baik-baik.
minum teh berdua, ya, makan pisang goreng, apalah, duduk berdua baru kita pecahin ya, sama-sama masalah. Bukan WA masuk emosional dibalas emosional. Makin menjadi api di handphone. Ada yang sampai handphone dibanting, ada yang sampai marah dengan tukang parkir, segala macam yang tidak masuk akal. Karena memang setan bumbuhin itu, nggak tepat. Ingat ya, terjadi keributan jangan direspon. Makin diam makin bagus. Karena kalau kita diam, itu akan membuat permasalahan bisa lebih sederhana. Syaitan pada saat membisikin pasangan kita dengan menggebu-gebu, dia akan kehabisan bahan karena kita tidak menanggapinya. Kalau sudah tenang, baru kita pecahkan permasalahan. Itu lebih tepat, lebih bijaksana, gitu kan? Tenangkan diri masing-masing, baru kemudian ketemu dalam kondisi yang berbeda, lalu kita bicarakan permasalahan tersebut. Dengan niat mencari kebenaran. Siapa yang benar memaafkan, siapa yang salah minta maaf, selesai. Semua isi WA hapus. Ya, terutama ibu-ibu ini ya. Ya, karena kemarin di daurah keluarga, saya nggak tahu ada yang ikut nggak di sini, kami adakan di Bandung kemarin, Majelis Rumah Tangga Islami 4, salah satu yang kami bahas dari 40 kiat mempertahankan rumah tangga, itu di kiat keempatnya mengenal karakter pasangan. Di antara hal yang ibu harus perbaikin kalau di perempuan tanda kutip ada karakter pendendamnya. Ya, dendam di sini bukan berarti orang dibunuh balas bunuh, bukan itu. Tapi kalau ada sesuatu yang dianggap sama dia sebagai sebuah alat atau senjata, satu waktu dibutuhkan, disimpan. Ya. Makanya pernah ribut sama suami, isi WA disimpan semua, walaupun sudah baikan. 1 tahun kemudian lagi minum teh sama suami, lalu terlintas masalah itu. Kamu pernah buat, suami sudah lupa, mana? Ini buktinya. Nah ini untuk apa? Ada pernah banyak kasus rumah tangga kami pecahkan, di antara ibu-ibu dari awal menikah, belum terjadi interaksi baik banyak sama suaminya, dia udah kumpulin segala macam data yang bagi dia mungkin dibutuhkan nanti, ya. Supaya kalau terjadi keributan, saya sudah punya argumentasi. Belum terjadi keributan. Untuk apa pakai manajemen konflik dalam rumah tangga? Tidak benar gitu ya. Tidak ada manajemen konflik dalam kehidupan seorang muslim. Ini pernah kami jelaskan di banyak pengajian. Karena kebetulan saya waktu S2 di Makassar, saya yang dapat giliran nulis makalah di jurusan manajemen pendidikan waktu itu, manajemen konflik. Di Amerika itu ada beberapa pakar ekonomi mengembangkan sebuah sistem manajemen namanya manajemen konflik. Tadinya di perusahaan sebenarnya itu ya. Jadi mereka berpikir kalau perusahaan itu berjalan sehat-sehat saja, nggak ada konflik, nggak ada sesuatu yang terjadi di perusahaan, berarti tidak sehat. Maka dianjurkan di sistem itu supaya owner perusahaan atau pimpinan itu sengaja menguji stafnya. Sengaja taruh handphone sembarangan, sengaja taruh duit untuk menguji mereka. Kan melahirkan konflik. Orang ini jujur atau tidak, mengetes mereka. Padahal sebenarnya tidak diperlukan. Mungkin orang ini jujur, tapi di saat kita nguji dia, bisa saja setan godain, lalu dia mengambil. Salah, gitu kan. Contohnya, makanya ini gagal, ini manajemen gagal. Ya, sebab pakar ekonomi yang lain juga membantahnya gitu ya. Sebab tidak harus ada konflik baru dianggap itu perusahaan sehat. Nah ada banyak orang tarik ini dalam rumah tangganya. Kalau suaminya baik-baik saja, kayaknya ada rahasianya nih. Gitu. Misal, atau istrinya oke-oke baik saja, kayaknya ada sesuatu nih. Untuk apa? Ya, ini tadi yang beliau tekankan. Kita ini, suami dan istri bukan ditugasi menikah menjadi pengawas, tapi kita menjadi pendamping. Ya, beda ya. Pengawas memang selalu cari kesalahan orang, mengawasi kesalahan orang, pekerjaan. Tapi kalau kita bukan, kita jadi pendamping. Dia benar kita dukung, dia salah kita rangkul untuk sama-sama keluar dari kesalahan tersebut. Itu poin penting yang harus digarisbawahi. Di sini kata penulis, sebaliknya, penulis juga mengetahui ada orang-orang yang menolak sama sekali untuk ikut campur dalam urusan anak-anak mereka. Dengan dalih anak tidak akan puas bahwa kesalahan yang ia lakukan itu sebagai kesalahan sampai ia terperosok ke dalamnya. Lalu ia mengetahui kesalahan itu dengan sendirinya. Maksudnya ada orang tua, sudahlah biarin nanti dia belajar sendiri. Dia salah nanti dia kena hukumannya baru dia kapok. Nah, tidak bisa begitu juga. Terlalu lost terhadap anak-anaknya. Keyakinan yang menyimpang ini berasal dari berasal dan muncul dari filsafat barat. Dari filsafat barat serta teori kebebasan yang tercelah. Ya, karena mereka anggap itu bebas. Apalagi 18 tahun ke atas sudah nggak usah ikut campur, nggak usah diskusi, nggak usah segala macam. Sungguh ini adalah hal yang jauh dari kebenaran. Sebagian orang melepaskan kendali untuk anaknya karena takut menurut anggapannya anak itu akan membencinya. Ia berkata saya mencintainya apapun yang ia kerjakan. Ini juga banyak orang tua terjerumus salah di sini ya.
terlalu cinta pada anak sehingga apapun yang anak mau buat semuanya dibolehkan. Padahal sebenarnya dia tugasnya mengawasi anak-anak tersebut ya. Bagaimana dia merasa ini adalah tanggung jawab dia. Beda kalau tadi pasangan suami istri bukan pengawas, tapi kalau orang tua pada anak ini memang sebagai pengawasnya anak-anak tersebut. Memang dia yang mengatur dan mengontrol semua yang berhubungan dengan anak-anak tersebut. Saya yakin ya, insya Allah ya, saya pun terapkan itu di rumah dan berjamaah ikutin saran kami. Ternyata betul, teorinya adalah kalau kita membiasakan anak dari kecil kita yang mengaturnya, dari hal yang kecil pun makanannya, pakaiannya, sekolahnya, segala macam, sampai dewasa pun, apapun yang kita bilang, subhanallah, semua diiyakan sama anak-anak. Kita mau pergi kemana, mereka tinggal ikut. Kita mau ini, terserah ayah dan ibu, bahasanya gitu ya. Sampai pada tingkat menikah pun ya sudah, gak apa-apa pilihan ayah dan ibu. Setelah menikah pun mereka tidak pernah putus komunikasi dan diskusi sama orang tuanya. Karena memang dari awal sudah dibentuk seperti itu. Sebagian lain melepaskan kendali anaknya sebagai bentuk penolakan terhadap pendidikan ketat dan keras yang ia alami dari ayahnya dahulu. Dalam kurung kakek si anak. Ia menganggap bahwa anaknya harus ia perlakukan sebaliknya secara persis. Misalnya dulu ayahnya si kakek anak cucu ini kegas sama anaknya dia, berarti ayahnya si anak ini. Ya kan gitu. Sekarang si ayah ini, dulu ayah saya terlalu keras, saya sekarang mau beda sekali. Harus 100% berbeda, saya harus lembut dan lost control dengan anak saya, terserah mereka mau buat apa. Nah, ini juga keliru. Sebagian lain ada juga yang sampai pada tingkat kebodohan yang sangat rendah, hingga mengatakan, biarkanlah putri-putri kita menikmati masa remajanya seperti yang mereka kehendaki. Mau hamil di luar nikah, mau gonta-ganti pacar, mau coba narkotika, mau apa saja terserah. Ya, ini keliru. Berikan batasan-batasan waktu masuk dan keluar rumah, berikan batasan pakaian, berikan batasan pergaulan, ya, kontrol masalah uang yang diberikan, gitu ya. Dan selama Anda masih memberikan kebutuhan kepada anak-anak, itu adalah power terkuat Anda sekarang. Kalau ada yang bertanya misalnya, Ustaz, ada anak saya susah sekali mau dengar, Ustaz. Saya tinggal balik biasa bertanya. Bapak Ibu masih memenuhi kebutuhannya, masih iya. Oke, tahan kebutuhan itu, ambil fasilitasnya, kecuali dia patuh. Itu senjata terkuat orang tua sekarang untuk bisa ambil kendaraannya. Tidak boleh pakai kendaraan mobil, motor, ya, nggak boleh pakai handphone. Tidak ada masalah sebagai hukuman. Kecuali sudah patuh, baru diberikan kembali atau dihubungkan dengan prestasi tertentu. Dan sangat baik normal kalau mereka mau apa-apa, hubungkan dengan prestasi. Prestasi menyumbang hafalan surah Al-Quran, prestasi menutup aurat, prestasi di sekolah misalnya. Nah, kita hubungkan dengan itu baru kita berikan permintaan-permintaan mereka. Sebagai terakhir di sini, di paragraf terakhir di masalah di nasihat 16, apakah tipe ayat seperti ini terfikirkan di benaknya bahwa kelak anak-anak mereka pada hari kiamat akan memanggil-manggil orang tuanya untuk mengatakan, hai Bapak, kenapa engkau membiarkan aku berbuat maksiat? Maksudnya pernah enggak tipe ayah dan ibu yang selalu mengatakan, biarlah anak saya terserah, biarin bebas, ya sudah pilih jalanmu nak, dan segala macam. Itu tidak akan ditanya pada hari kiamat oleh Allah. Itu pemahaman yang keliru. Pasti akan semua ditanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan masuk sekarang ke nasihat ke-17 ya. Walaupun sebenarnya nasihat ke-17 ini panjang ya bahasanya, tapi dia sangat erat korelasinya dengan bahasan kita yang ke-16. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang harus saya lakukan dengan anak-anak saya? Bagaimana saya memulai semua dengan anak-anak di rumah? Ya, itu di nasihat ke-17. Perhatian terhadap anak-anak di rumah. Dalam hal ini ada beberapa segi yang perlu diperhatikan, di antaranya yang paling dasar, perhatikan masalah bacaan dan hafalan Al-Quran, juga kisah-kisah Islami. Biasa dibacain tentang kisah 25 Nabi dan Rasul, kisah tentang sahabat. Apalagi kalau masih kecil-kecil tuh enak banget, mau tidur dibacain, lagi sementara main mau diajak makan sambil kita bercerita. Itu pun juga menambah edukasi buat kita ya. Karena kalaupun kita membaca, kita juga menambah edukasi. Cukup banyak buku-buku yang bisa kita beli. Jadikan hal yang paling mereka cintai buku. Suka dengan dibacain buku, suka dengan disampaikan cerita pada saat mau tidur. Saya dari mulai anak-anak mulai ngomong aja kecil, saya udah biasakan tuh supaya bisa berbicara sama mereka tentang masalah kisah Nabi, ya, nama-nama sahabat, gitu ya. Kisah-kisah itu kalau saya tidak sempat saya sampaikan pada istri untuk menyampaikan. Jadi ini bisa membuat mereka terbiasa dengan itu dan menyukainya. Dan jangan anggap remeh masalah hafalan dan bacaan Quran ya. Saya pernah bilang jangan wariskan keburukan
yang pernah terjadi pada diri kita kepada anak-anak. Kalau Bapak Ibu bisa baca Quran di umur 30 tahun, 40 tahun, maka anak-anak justru harus hafal Quran di umur 15 tahun misalnya. Kita tutupi kekurangan kita di situ. Kalau ibu-ibu bisa pakai jilbab di umur 30, 40 tahun, anak-anak harus dari kecil sudah pakai jilbab. Kita tutupi kekurangan kita di situ. Jangan, ibu juga dulu begitu kok, nak, tidak apa-apa. Misalnya. Jadi tanggung jawab depan Allah nanti, gitu kan? Jadi kita tutupi kekurangan kita. Kata penulis, betapa indah manakala sang ayah atau ibu mengumpulkan anak-anaknya untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran dengan sedikit keterangan. Lalu memberikan hadiah-hadiah bagi yang bisa menghafalkannya. Seorang anak yang masih kecil bisa juga menghafal surah Al-Kahfi karena ayahnya selalu mengulang-ulang bacaan ayat tersebut setiap hari Jumat. Demikian pula dengan mengajari anak dasar-dasar akidah Islam seperti yang termuat dalam hadits, ihfadillah yahfaduk. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Dan mengajari mereka adab atau akhlak serta doa-doa seperti doa makan, tidur, bersin, juga membiasakan salam dan meminta izin. Artinya menghidupkan suasana Islami di rumah. Ya, makanya kita pun harus membenahi diri kita, Bapak Ibu sekalian. Kita juga harus punya bekal ilmu yang cukup supaya kita bisa mengajarkan kepada anak-anak gitu ya. Nah, kita bisa mulai dengan hal-hal dasar seperti ini, mengingatkan tentang masalah akidah. Ya, kalau tidak, Anda bisa ikutin serial buku yang ada. Saya di toko kami saya pernah minta teman-teman staff untuk mendatangkan buku-buku anak-anak, dan itu datang cukup banyak serial yang sudah dibuat. Serial Nabi, ada serial anak soleh, ada serial mengenal Islam dari rumah, mengenal Islam di sekolah, dan banyak sekali hal-hal lain. Itu kita bisa ikuti serial itu kalau Anda tidak punya kurikulum pribadi gitu ya. Kemudian juga di rumah, daripada ditempelkan hal-hal yang tidak bermanfaat di dinding, bisa doa-doa ya yang dibingkai sehingga mereka hafal doa mau tidur, doa bangun tidur ya, dan segala macam hal ini perlu kita ingatkan. Termasuk yang amat menarik dan berpengaruh besar terhadap anak-anak adalah dengan menceritakan dan memperdengarkan kepada mereka kisah-kisah Islami. Di antara kisah-kisah itu adalah kisah Nabi Nuh alaihissalam dan banjir topan. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menghancurkan patung-patung lalu melemparkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam api. Lalu maksudnya Namrud ya, melemparkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam api. Kisah Nabi Musa dan selamatnya dari Fir'aun dan yang kemudian ia tenggelam dalam lautan. Kisah Nabi Yunus alaihissalam dalam perut ikan, kisah singkat Nabi Yusuf alaihissalam dalam perjalanan hidup, kisah Nabi Muhammad SAW seperti diutusnya beliau sebagai Rasul dan kisah hijrah, petikan peperangan Rasulullah SAW seperti perang Badar, Khandak dan yang lainnya, serta seperti kisah beliau dengan seorang laki-laki yang mempekerjakan untanya dan membebaninya lebih dari kesanggupannya sehingga membuatnya lapar dan kepayahan sehingga unta itu mengadu kepada Nabi SAW. Ini kisah-kisah semua ya tentunya, tapi setiap kisah ini ada kisah sendiri yang harus disampaikan. Tapi ini secara global. Kalau yang terakhir itu kalau kisah perang Badar, perang Khandak ini memang Bapak Ibu harus baca. Karena ini panjang kalau saya ingin ceritakan. Dan sudah kami tuangkan di kajian Sirah Nabawi di Khalid Basarma Official. Bapak Ibu klik logonya, nanti ada playlist. Tekan playlistnya, nanti akan ada kajian Sirah Nabawi cukup panjang gitu ya. Dan bagi yang ada waktu bisa hadir di Blok M, ini sebulan sekali saja ada tablik akbar kita, serial Nabi dan serial sahabat ya. Kalau serial Nabi alhamdulillah sekarang sudah 3, nanti bulan depan pekan kedua kita akan masuk serial Nabi keempat. Kita sudah bahas Nabi Adam, sudah bahas Nabi Idris, sudah bahas Nabi Nuh, dan nanti akan masuk Nabi Hud alaihissalam. Kita akan selesaikan 25 Nabi dan Rasul. Kalau kisah para sahabat itu sudah kurang lebih 50, hampir 60 nama orang sahabat. Nah, itu kami sebulan sekali selang-selingkan dengan serial sahabat. Nah, ini bisa diambil jadikan juga sebagai kurikulum. Kalau perkataan di sini penulis mengatakan dan bisa Anda sampaikan kisah Nabi dengan seorang laki-laki yang membebankan untanya di atas kemampuannya. Ini salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian ya. Nabi pernah jalan melihat ada unta meneteskan air mata. Maka Nabi SAW pun memanggil, siapa pemilik unta ini? Ada satu anak muda mengatakan, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sebagai mukjizat ya, tidak semua orang bisa bicara dengan unta. Tapi Nabi SAW mengatakan, unta ini baru saja mengeluh kepadaku, kalau engkau membebankan dia di atas kemampuannya. Maka jangan kau lakukan itu. Gitu kan? Nah itu yang dimaksud sini ya. Kalau Anda tidak dijelaskan mungkin tidak mengetahui ini yang ditulis oleh penulis. Setelah dikatakan seperti kisah perang Badar dan Khandak dan yang lain seperti kisah beliau dengan seorang laki-laki yang mempekerjakan untanya dan membebaninya lebih dari kesanggupannya sehingga membuatnya lapar dan kepayahan sehingga unta itu mengadu kepada Nabi SAW.
Juga kisah orang-orang soleh seperti kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan seorang ibu bersama anak-anaknya yang kelaparan di dalam kemah, ya. Ini yang satu malam Umar jalan di pinggir Madinah menemukan ada ibu yang sedang memasak api unggun, ternyata di dalamnya itu batu karena ibu ini sudah 3 hari nggak makan bersama anak-anaknya, dan supaya anaknya tidur capek nangis tidur akhirnya kena ngantuk, padahal mereka kira sedang masak padahal sebenarnya sedang masak. Ini ada kisah sendiri ya. Kalau kita ingin sampaikan tentu cukup panjang. Saya ini disampaikan garis besarnya ya. Kalau salah satu kisah yang menarik adalah kita sampaikan kisah-kisah seperti ini. Kemudian kisah Ashabul Kahf atau Ashabul Ukhdud. Ini juga sudah kami sampaikan panjang lebar di kajian Sirah Nabawi. Ashabul Ukhdud, ashab jamak daripada sahib, maksudnya orang-orang ya. Ukhdud adalah parit. Ya, jadi di masa kerajaan dulu di Yaman, ada satu raja zalim, siapapun yang beriman sama Allah dibuatkan parit, dibakar di situ. Dikenal dengan Ashabul Ukhdud. Yang beriman semua dilempar ke situ ya. Nah, ada kisah satu orang ibu bersama bayinya ini bicara dalam buaian. Yang bicara dalam buaian kan ada bayinya Juraij, ada Nabi Isa, dan ada bayi ini, bayi ibu ini ya. Yang dikenal dengan kisah bayi di kisah Ashabul Ukhdud. Jadi waktu ibunya mau loncat ke dalam api bersama orang-orang beriman yang lainnya, dia pikir kesian bayinya kebakar dengan api. Tapi bayi itu bicara mengatakan, hai ibu, loncatlah karena engkau dalam keadaan benar. Maka ibu itu pun melempar dirinya ke dalam api karena mempertahankan imannya kepada Allah. Ini kisah Ashabul Ukhdud cukup panjang. Ya, kisah yang perlu memang kita renungi baik-baik. Kalau dalam riwayat Bukhari itu bisa memakan sekitar 2 lembaran hadis ya. Tapi menarik sekali untuk bisa dipelajari. Kemudian kisah pemilik kebun dalam surah Nun ya. Dan 3 orang yang bersekap di dalam gua dan atau sebagainya. Ini pemilik kebun ini ada 3 orang bersaudara, punya kebun-kebun yang suka panen banyak, dan keberkahan ada karena mereka suka bersedekah. Ya. Tapi ternyata satu waktu mereka sepakat untuk tidak lagi memberikan orang miskin. Ya. Sudah, mulai sekarang kita berhentikan ini supaya kita lebih banyak keuntungannya. Mereka tidak sadar dengan niat buruknya itu, Allah buat datangkan hama dan api yang akhirnya merusak kebun-kebun mereka. Sehingga mereka tidak bisa lagi panen. Akhirnya mereka merasa bersalah. Itu disebutkan dalam surah Nun. Ya. Kemudian ada 3 orang yang tersekap di dalam gua, ini dalam hadis Bukhari. Yang hujan, kemudian 3-tiganya masuk ke dalam gua, lalu ada batu turun menutup pintu gua. Lalu salah satu di antara mereka mengatakan, ayo kita cerita, ayo kita sampaikan kepada Allah amal yang paling kita anggap ikhlas karena Allah. Yang satu bilang, ya Allah, saya dulu suka sama seorang wanita dan saya ingin sekali berzina dengannya, tapi dia menolak terus. Sampai satu waktu dia butuh uang dan akhirnya saya beri syarat dan dia iyakan. Pada saya sudah berada di antara 2 pahanya, maksudnya tinggal meletakkan kemaluan di kemaluan saja. Perempuan itu sudah pasrah, dia mengatakan, perempuan itu bilang, bertakwalah kepada Allah, jangan kamu letakkan cincin kecuali pada tempatnya. Maka saya tinggalkan wanita tersebut dan saya halalkan uang yang tadinya untuk berzina itu. Ya, saya kasih saja. Kalau itu ikhlas karenamu, keluarkan kami, maka batunya pecah. Yang satu karena bakti sama orang tuanya. Setiap hari pulang dari peternakan bawa susu, kemudian membuat orang tuanya minum. Tapi satu waktu waktu dia pulang, orang tuanya sudah tidur. Dia nggak mau bangunin sampai pagi. Ya. Nah karena itu pas pagi bangun lalu diberikan minum susu orang tuanya, tapi tanpa dia bilang, saya dari semalam tunggu loh ayah ibu. Maka kalau itu ikhlas ya Allah, keluarkan kami dari gua ini, lalu pecah lagi batunya. Yang ketiga orang yang punya pekerja yang tidak menerima gajinya beberapa 1 bulan, gaji harusnya diterima upahnya, kemudian pergi pegawai itu. Lalu diambil inisiatif si pemilik ke peternakan ini beli 2 ekor ternak jantan dan betina, lalu dikembangbiakkan sampai menjadi 1 lembah. Sekian tahun kemudian pemilik uang, mantan stafnya itu datang lalu bertanya, mengatakan, wahai Tuan, Anda bertakwa kepada Allah karena Anda tahu saya punya hak beberapa tahun lalu belum saya ambil. Maka saya pun berkata, apa kau lihat lembah itu? Kata orang itu, pegawai tadi, mantan pegawai mengatakan, iya. Itu adalah uang kamu yang saya kembangkan, ambillah. Lalu pegawai itu mantan pegawai itu mengambil semua 1 lembah, ya Allah, tidak ditinggalkan 1 ekor pun buat saya. Kalau itu ikhlas karenamu, keluarkan kami. Maka keluarlah mereka dengan batu itu pecah. Artinya ini bab tawasul dengan amal saleh. Ini juga bagus disampaikan sebagai kisah.
Semua hal di atas hendaknya diringkas dan disederhanakan dengan beberapa komentar dan pengambilan ibrah atau pelajaran. Kita tidak membutuhkan cerita-cerita yang bermacam-macam yang menyimpang dari akidah dan penuh khurafat atau kebohongan atau yang menakutkan ataupun horor sehingga merusak jiwa anak karena mewariskan rasa takut dan pengecut. Yang kedua, hati-hati terhadap keluarnya anak-anak bersama teman jalanan yang semaunya. Nah ini tadi kan berhubungan sekali dengan nasihat ke-16 ya. Makanya saya sengaja bacakan karena ini berhubungan sekali. Jadi selain kita sibukkan anak-anak dengan membaca Al-Quran dan kisah-kisah Islami, kita juga mengontrol sama siapa mereka keluar. Jam berapa mereka keluar, jam berapa mereka harus kembali. Itu wajar. Akibatnya anak-anak akan pulang ke rumah dengan membawa ucapan dan akhlak yang tercelah kalau kita tidak mengontrol berteman sama siapa di luar sana. Sebaiknya teman-teman mereka dipilih dari anak-anak kerabat dan tetangga lalu mereka dipanggil ke rumah sehingga bermain di dalam rumah. Jadi panggil teman-teman yang kira-kira menurut ibu cocok buat anak-anaknya ibu dan bapak sekalian, lalu kita jadikan persahabatan di antara mereka. Ya, mungkin dengan silaturahim keluarga kita undang makan atau mungkin teman-teman yang kita tahu anak-anaknya baik-baik ya kemudian kita pertemukan tentunya sesama jenis ya laki-laki sama laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Yang ketiga, perhatian terhadap mainan anak-anak yang menghibur dan mendidik. Sekarang banyak orang tua supaya tidak diganggu aktivitasnya, kasih handphone, anaknya bebas nonton apa saja. Ini keliru. Harus kita sudah siapkan di handphone itu apa saja yang harus atau yang boleh, yang Anda siapkan, yang boleh mereka nonton dan mana yang tidak boleh mereka nonton. Ya. Hendaknya disediakan ruangan untuk anak-anak bermain, baik juga jika ada lemari khusus, sehingga anak-anak bisa menertibkan mainan mereka di dalam lemari tersebut. Hendaknya dihindari beberapa permainan yang bertentangan dengan syariat, seperti alat-alat musik yang bertanda gambar salib, atau permainan-permainan dadu, atau yang sejenisnya tentunya ya. Ya, patung-patung, boneka-boneka, ya, yang tidak jelas asal muasalnya, gitu ya. Yang sebenarnya tanpa kita kalau kita tidak berikan anak juga tidak ada ruginya gitu ya. Sebagai contoh. Akan lebih baik jika dipenuhi sarana yang menunjang keterampilan bagi anak-anak remaja seperti petukangan, elektronika, mekanika, dan beberapa permainan games atau komputer yang dibolehkan. Tetapi dalam hal ini, jadi seperti game-game yang oke ada edukasinya di handphone pun tidak masalah. Ya, yang melatih otak dan segala macam selama tidak berlebihan maka tidak masalah. Kita mengingatkan bahaya program komputer yang bisa menampilkan gambar wanita-wanita perusak, juga permainan di dalamnya terdapat gambar salib atau simbol-simbol agama lain ya. Bahkan sebagian mengatakan salah satu game komputer berbentuk permainan judi ya. Demikian juga ada game yang menampilkan 4 gadis di layar monitor. Orang yang memainkan game itu harus memilih salah satu di antara 4 gambar tersebut yang kesemuanya hampir mirip. Jika menang dalam game itu, pemain akan diberi pertanda hadiah dengan keluarnya gadis yang paling seronok dan porno, na'udzubillah. Nah ini sebagai contoh biasanya ya. Sehingga ini semua harus kita hindarkan anak-anak ya. Tentu caranya kita tarik fasilitas kalau mereka tidak mau dengar. Itu hak kita sebagai orang tua. Sampai dia mau mengikuti apa yang kita instruksikan. Kalau teman-temannya main, kita harus tahu teman-teman itu bawa permainan apa ke rumah ya. Mereka bisa tonton apa, kita tanya, kamu nonton apa nak? Nonton ini. Kita berikan nasihat temannya itu. Supaya baik buat dia, juga tidak berefek negatif buat anak-anak kita. Tinggal 2 poin tersisa. Yang keempat, memisahkan tidur anak laki-laki dengan anak perempuan. Inilah perbedaan cara menertibkan rumah antara orang yang taat beragama dengan orang yang sama sekali tidak memperhatikan persoalan agama. Berjalan sesuai dengan hadis Nabi SAW, ajarkan anak kalian sholat di umur 7 tahun, pukul mereka di umur 10 tahun, dan pisahkan mereka di ranjang. Ya. Tentu idealnya, laki-laki sama laki-laki pun, perempuan sama perempuan pun dipisah. Apalagi kalau lawan jenis. Walaupun saudara kandung ya. 10 tahun dipisah semuanya. Karena syaitan tetap bisa bermain syahwat di situ ya. Walaupun perempuan sama perempuan. Jadi kita pisahkan. Ya. Kalau betul-betul rumah tidak mencukupi, maka bisa dipisahin dengan jarak misalnya ya, paling tidak. Kalau Allah mudah rezeki rumah luas, alhamdulillah bisa masing-masing di kamar berbeda-beda gitu ya. Sayangnya ini kadang-kadang di kehidupan orang barat justru dari kecil sudah mereka terapkan. Anaknya masih kecil sudah punya kamar masing-masing gitu ya. Yang terakhir,
Ini juga tidak kalah penting, harusnya ada bercanda dan menyayangi anak-anak. Jadi jangan lahir sebagai figur orang yang menakutkan bagi anak-anak, tapi lahir sebagai ibu dan ayah yang penyayang, yang periang, ya, yang penghibur, yang menjadi tempat untuk dia berbicara, ya, dia berdiskusi. Rasulullah SAW mencandai anak-anak, mengusap kepala mereka dan memanggil mereka dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Rasulullah SAW memberikan oleh-oleh pertama kali kepada anak-anak yang paling kecil. Terkadang sebagian dari anak-anak itu menaiki Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu kalau datang dari luar kota, Bapak Ibu sekalian, karena disukanya sama anak-anak, itu sampai ada yang gelantungan di paha kanan Nabi, paha kiri. Kemudian ada yang gelantungan di pundak kanan, di tangan lengan kanan, lengan kiri dan pundak beliau. Dan di depan dada beliau. Kalau sudah penuh sekali, sudah anak-anak nggak bisa lagi, Nabi bilang pada para sahabat, bantulah saya untuk menggendong mereka. Jadi saking sayangnya dengan anak-anak tersebut. Memang biasanya orang itu yang sayang sama anak-anak itu kelihatan ya. Biasanya anak-anak tidak dikenal pun tiba-tiba merapat sama dia. Karena memang ada ada instingnya anak-anak itu kalau ini orang-orang yang dekat ya sama anak-anak. Jadi memang anak itu harus dibuat dekat sama kita dan suka gitu ya. Anda kalau setiap pulang ke rumah dirinduin sama anak-anak, mereka malah kejar, mereka malah duduk, itu maka bagus. Kalau Anda setiap masuk rumah anak-anak sudah langsung diam semua, ya, atau kalau Anda pergi mereka gembira, berarti Anda bukan orang tua yang baik. Ya. Di bawah ini ada dua contoh canda Rasulullah SAW kepada Hasan dan Husain. Dari hadis Abu Hurairah anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Anna Rasulullah SAW la yudli'u lisanahu lil Hasan ibn Ali, fayara as-sabiyyu humrata lisanihi, fayabhashu lahu." Bahwa Rasulullah SAW menjulurkan lidahnya kepada Hasan bin Ali, sehingga anak itu melihat merah lidah beliau, lalu tertawa karenanya. Dan dari Ya'la bin Murrah, ia berkata, خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى طعام فإذا حسين يلعب في الطريق فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يديه فجعل الغلام يفر ها هنا وها هنا ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه فجعل إحدى يديه تحت ذنكه والأخرى في فأس رأسه فقبله. Kami keluar bersama Nabi SAW, lalu kami diundang untuk makan. Tiba-tiba Husain sedang bermain di jalan, maka Rasulullah SAW segera menghampirinya di hadapan banyak orang. Beliau membentangkan kedua tangannya, lalu anak itu lari ke sana kemari, dan Nabi SAW mencandainya agar tertawa sampai beliau berhasil memegangnya. Lalu beliau meletakkan salah satu tangannya di bawah dagu anak tersebut, dan yang lain di tengah-tengah kepalanya, kemudian Rasulullah SAW menciumnya. Pembahasan dalam hal ini sangat panjang, mudah-mudahan penulis berkesempatan membahasnya secara tersendiri dalam buku lain insya Allah. Tapi di sini poin kelima adalah bagaimana seseorang memang masuk ke alam anak itu dengan penuh kasih sayang. Ya, biasanya anak-anak yang terus saja baik sama orang tuanya, terutama di masa-masa tua orang tuanya, karena memang orang tuanya pada saat anak itu kecil punya efek ya, selalu sayang pada anak-anak, maka anak-anak pun sayang pada saat mereka di masa tua. Nah itu efek-efeknya memang seperti itu. Dan bagaimana Anda bermuamalah dengan anak-anak Anda, maka begitu juga nanti anak-anak Anda akan atau mereka pun akan bermuamalah dengan anak-anaknya lagi dan begitu seterusnya. Dan bagaimana Anda bermuamalah dengan orang tua Anda, Allah juga akan buat anak-anak Anda bermuamalah dengan Anda. Anda bakti sama orang tua Anda baik, Allah akan kasih anak-anak yang bakti pada Anda. Anda baik pada anak-anak Anda, Allah akan buat anak-anak ini akan baik pada anak-anaknya dan seterusnya. Semua itu adalah efek-efek positif daripada pendidikan yang baik. Allahu a'lam. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan rumah tangga yang tidak sesuai dengan semestinya, seperti yang mencari nafkah adalah istrinya, sementara sang suami walau sudah berikhtiar, sering tidak membawa hasil, dan sering meminta uang kepada istrinya, dan ini sering menimbulkan cekcok antara suami istri. Apa nasihat terbaik untuk sang istri agar bisa lebih bersabar? Allah al-musta'an. Allah tempat kita meminta perlindungan ya. Tentu ini bahasan yang panjang, tapi kita coba rincikan satu persatu. Benangnya sudah nyambung satu sama yang lain. Kita coba uraikan ya. Yang pertama, suami wajib mencari nafkah, dan itu kewajiban dia. Istri tidak punya kewajiban cari nafkah. Jadi ibu memang
mendapatkan warisan satu saja bagian kalau orang tua meninggal, sementara saudara Anda laki-laki dapat 2 bagian karena memang Anda selalu aman dalam 2 keadaan. Sebelum nikah, yang wajib biaya adalah ayahnya. Setelah menikah wajib dibayar oleh suaminya. Sementara laki-laki hanya wajib diberikan nafkah sampai balik saja, gitu kan? Makanya mereka dapat warisan 2 bagian daripada perempuan. Jadi sebenarnya harusnya laki-laki yang cari nafkah, semampu dia. Dia mampu memberikan makan hari itu 1 bungkus nasi uduk, makan berdua, ya makan berdua. Intinya dia punya kewajiban untuk itu. Tapi kalau dia sudah berusaha tidak mampu, ya sudah, apa boleh buat. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh nggak kalau misalnya seorang istri yang bekerja dan memberikan nafkah kepada keluarganya, di saat suaminya punya udur, stroke kah, hilang akal kah, gitu kan? Atau meninggal dan dia mau harus membiayai anak-anaknya yang masih kecil misalnya, boleh saja. Dan apapun yang dia keluarkan buat rumah tangganya sama dengan hadis yang menyebutkan masalah nafkah yang paling afdal yang dikeluarkan, yang mengalahkan pahala nafkah jihad, bebasin budak, orang miskin adalah memberikan keluarga. Ya, termasuk memberikan pada suami kalau suami tidak punya kemampuan. Hadis tentang Zainab radhiyallahu anha, istri Abdullah bin Mas'ud yang kaya raya, dia kena mau mengeluarkan uang sebagai sedekah, lalu dia bilang sama suaminya, saya ingin sedekah dengan harta ini, cukup banyak. Saya daripada kasih orang lain, lebih baik saya kasih kepada Anda. Karena suaminya tidak mampu. Tapi sebelum dikasih, boleh nggak ini ditanya hukumnya dulu ke Nabi? Boleh nggak seorang istri kasih kepada suaminya? Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, cobalah kamu yang bertanya. Tentu di sini sebagai adabnya ya. Karena kalau Abdullah bin Mas'ud yang begini nanya, nanti kesannya Ibnu Mas'ud ini memang ingin harta istrinya gitu. Maka Zainab pergi bertanya, subhanallah di depan rumah Nabi ada wanita lain bernama Zainab, juga orang kaya, kasusnya sama, suaminya orang miskin, ingin bersedekah tapi dia mau mendahulukan suaminya daripada orang lain. Maka kata Nabi SAW, sampaikanlah kepada Bilal, sampaikan kepada 2 wanita itu, kebetulan sama-sama namanya Zainab, kalau yang mereka berikan kepada suaminya itu ya mendapatkan pahala. Jadi memang ini mendapatkan 2 pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahimnya. Jadi sebenarnya boleh saja. Kasus yang ketiga, kalau seandainya suami meminta sesuatu pada istri dan ini sifatnya adalah kebutuhan dia, ya, artinya dia harusnya bisa penuhin itu ya. Betul, dasar sabun, sampo atau apa, apalagi uang bensinnya segala macam. Ini gak ada keharusan istri dimintain seperti ini ya. Harusnya dia bisa bekerja walaupun dia sudah ikhtiar sana sini. Tapi hal-hal yang kecil seperti itu harusnya dia bisa penuhi kebutuhannya. Tapi kalau dia ingatkan istrinya, misal contoh, saya betul-betul bulan ini belum bisa bayar listrik. Ya, bisa nggak tolong dibantu. Kalau dia punya kemuliaan diri sebagai suami, harusnya dia catat itu sebagai sebuah pengeluaran. Di saat Allah bukain saya rezeki, saya akan kembalikan uang kamu ya. Misal contoh. Atau kalau istrinya mau bersedekah, ya sudah silakan. Tapi bukan berarti dia tekan istrinya, seperti banyak kasus ya, banyak perempuan yang pergi bekerja sampai ke luar negeri, suaminya yang jadi pengangguran di kampung atau di kotanya, lalu dia yang memanage uang istrinya tersebut, istrinya yang jauh sampai 2-3 tahun merantau mencari nafkah, ini tidak benar. Sementara suaminya bisa. Nah, ini akan ditanya pertanggungjawabannya oleh Allah SWT pada hari kiamat. Karena kata Nabi SAW, sungguh berat hukuman bagi seseorang laki-laki yang membengkalikan apa yang diwajibkan atau dibebankan kepada dia untuk dia nafkahi. Ya. Assalamualaikum 2 Ustaz. lagi ya, sudah masuk asar. Baik. Berdasarkan materi yang Ustadz bahasakan, bagaimana jika kondisi suami istri itu berpisah dan tidak saling berhubungan baik, di mana posisi anak-anak ada di salah satu pihak? Kan kita ada hak ya sebagai orang tua kalau terjadi perceraian ya. Saya yakin kalau memang resmi perceraian di pengadilan itu ada pengaturan itu. Walaupun misalnya hak asuh jatuh di tangan istri, maka suami tetap punya hak atau ayah anak-anak punya hak untuk berinteraksi sama anaknya. Begitu juga sebaliknya, gitu ya. Kita bisa menggunakan hak tersebut. Saran kami Bapak Ibu sekalian, kalau Anda terjadi perceraian, naudzubillah suami istri itu, maka cukuplah permasalahan Anda adalah antara Anda dengan mantan pasangan Anda. Jangan bawa-bawa ke anak-anak. Karena kita nggak bisa menghapus status ayah buat anak-anak kita. Kita juga nggak bisa hapus status ibu ya dari mantan istri kita. Itu tidak bisa. Kalau kita masih bisa dikatakan mantan suami atau mantan istri, tapi anak-anak nggak bisa. Maka harus bijaksana. Kita tidak cocok ya sudah kita, tapi anak-anak nggak boleh ya. Kecuali ada efek-efek negatif seperti contoh mantan pasangan kita itu murtad dari agama, bisa memurtadkan anak-anak atau merusak akidahnya. Di saat itu kita bisa ya untuk menahan di beberapa keadaan di mana tidak bisa bertemu, itu bisa kalau hak asuh di tangan kita, karena ada efek itu ya.
Tapi kalau cuma egoisme nggak boleh. Ini kita malah berdosa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang terakhir ya. Baik, Ustaz. Ustadz, dalam hal kasih sayang dan pemberian ke anak, apakah wajib adil? Padahal kita orang tua merasa adil menurut kita, tapi tidak dengan anak-anak. Contoh dalam hal jajan, apakah wajib jumlah yang sama, Ustadz? Kalau pemberian Bu ya, Bapak Ibu sekalian, namanya hibah dalam bahasa Arabnya ya. Hibah itu wajib sama. Pemberian sama. Bapak Ibu berikan anak yang pertama mainan Rp10.000, berarti anak yang kedua punya hak Rp10.000, kan gitu ya. Sama, laki-laki atau perempuan sama. Beda dengan warisan, kalau warisan 2 laki-laki, 1 perempuan. Tapi pemberian harus sama. Ada satu keadaan di mana juga dibahas oleh para ulama dalam masalah pendidikan. Kalau seandainya hal-hal yang tidak bisa ditakar, atau belum sampai umurnya, sebagai contoh tidak bisa ditakar itu ukuran baju. Kita susah menyamakan baju anak kita yang SMA dengan anak kita yang masih SD. Gak mungkin sama. Itu gak mungkin. Kadar makanan. Mungkin yang SMA makan porsinya lebih besar. Yang SD makan porsinya lebih kecil. Ini gak bisa. Kita gak mungkin adil di situ. Berarti itu sesuai dengan kadar keadaan dia. Gitu kan? Nah ini tidak bisa disamakan. Kalau ini tidak ada masalah. Gitu kan? Atau memang perbedaan umur. Misalnya anak pertama kita SMP, anak terakhir bayi. Ini beli kebutuhan dia. Misalnya dia mampir ke satu restoran beli makanan. Harga 30.000. Kita nggak mungkin kasih anak kita makanan 30.000 yang masih bayi. Gitu kan? Maka kalau misalnya Allah berikan Anda beberapa anak. Yang saya lakukan seperti itu dalam memanage rumah tangga ya. Saya buat sendiri di laptop saya itu susunan umur anak-anak. Ya. Karena Allah manakan beberapa anak-anak, maka saya buat ukuran umur. Kalau umurnya yang berdekatan, maka saya jadikan kayak satu kelompok. Sehingga anak ini kalau dibelanjakan harga sekian, maka yang saudara yang sedekat dengan dia itu sama semua. Ya. Dan yang dekat dengan umur yang kecil-kecil yang baik, maka dia juga akan sama. Maka seperti ini kita bisa mengatur keadilannya. Tapi intinya di 2 hal itu, masalah ukuran, karena beda umur itu tidak bisa disamakan. Begitu juga dengan tadi umur dan ukuran badan tadi ya. Misalnya badan, porsi makanan itu tidak bisa, maka itu terlepas daripada hukum dan hisab insyaallah. Allahu a'lam. Begitu saja. Sekali lagi bagi teman-teman yang punya pertanyaan yang masuk, mungkin belum sempat dijawab, tolong Rizal sama semua teman-teman tim disampaikan ke asatidzah di kantor. Tetap akan kami jawab. Semua pertanyaan yang masuk, semua akan kami jawab. Disisipkan nomor handphonenya. Nanti akan dijawab sesuai dengan pertanyaan Anda insya Allah oleh tim kami. Allahu a'lam. Ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau asal dari saya, mohon dimaafkan dan saya istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ghazwa TV kini hadir di TV satelit. Kita tentang ilmu agama ini lebih kita butuhkan daripada air pada saat kita sangat haus.